Mudah-mudahan ya Pak Hotman Paris ya, karena lingkarannya ada beribu-ribu wanita cantik, mudah-mudahan tidak ada salah satu dari mereka nanti yang minta tes DNA karena ulahnya ya, mudah-mudahan cuma hanya senang peluk-pelukan ya, cium-ciuman, tapi tidak lanjut ke tempat tidur. Mudah-mudahan seperti itu ya, karena nyonya Anda ngawasin Anda terus nih ya, bukan enggak, pasti diawasin dan tidak akan rela kalau meniduri wanita lain seperti kasus Meriam Bellina tempo hari ya. Sekarang Anda udah jadi orang baik ya. Makasih ya Hotman Paris ya, mudah-mudahan konsisten. Kembali lagi nih dengan mediadpr.com. Nah, kali ini kita masih mengangkat nih perselingkuhan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, guys. Nah, kasusnya kayaknya akan sampai ke ranah hukum, guys. Ya, kita lihat nih, Lisa Mariana sudah menunjuk tim penasihat hukumnya. Nah, Bapak Ridwan Kamil pun juga sudah, guys. Nah, kita akan lihat nih. Dan kemarin gitu ya, kemarin Lisa Mariana sudah mulai konferensi pers tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Bapak Ridwan Kamil, guys. Nah, tapi di sini guys ya, rame juga nih guys. Ya, statement dari Hotman Paris Hutapea, guys. Awalnya dia cenderung membela gitu ya, membela Bapak Ridwan Kamil gitu ya. Tapi kesini guys, sepertinya membela Lisa Mariana gitu ya. Nah, kita lihat seperti apa komen-komen dari Bapak Hotman Paris Hutapea. Check it out, guys. Sebagai teman dan ahli strategi berperkara, ini cara terbaik bagi RK. Ya, ada dua teori yang perlu RK terapkan, yaitu satu, do nothing, jangan melakukan apapun. Satu lagi, seolah-olah disappear from the earth, seolah-olah hilang di telan bumi. Kenapa saya ngomong itu? Karena hubungan tersebut, kalau benar ada ya, kalau dugaan hubungan tersebut dilakukan mau sama mau, si cewek cannot do anything. Pidana jelas nggak bisa. Perdata dia harus buktikan dulu ada kesamaan DNA yang gugatannya bisa bertahun-tahun. Ya, jadi why should do something? Just silent. Liburan ke Bali dengan saya, kita berdansa di sana, ya, dan nanti pada waktunya viralnya ini akan hilang. Pada para istri sah dan anak sah, hati-hati, jaga bapak lu. Jangan sampai punya anak walaupun dari pacar, apalagi kalau kamu dari keluarga kaya, ya. Karena menurut putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara terkait mantan Menseknek almarhum Murdiono dengan hubungan intimnya penyanyi dangdut, Mahkamah Konstitusi membuat keputusan bahwa apabila bisa dibuktikan DNA si anak sama dengan si laki cocok, maka dia berhak warisan. Jadi kalau suami kamu dari selingkuh punya anak di luar, hati-hati, warisan kamu bisa hilang sebagian, ya. Jadi kepada para istri, untuk mencegah suami tidak selingkuh itu mungkin sangat sulit. Saya yakin lebih dari 50% suami selingkuh. Agar istri mulai pintar, ajarin suaminya bagaimana caranya agar pacarnya jangan hamil gitu loh, ya. Lebih bagus mencegah daripada warisan kamu hilang. Kita nggak usah munafik lah, ya. Mungkin 4 dari 5 laki-laki yang sudah nikah suka wanita cantik, ya. Bedanya saya tidak munafik dengan seperti laki-laki lain. Banyak laki-laki yang munafik seolah-olah bahwa dia sudah tahu jalan menuju atas. Padahal kalau dia punya duit, mungkin punya kijang aja, sudah pasang janda di mana-mana, ya. Itulah bedanya Hotman sama yang lain. Jadi saya kasih nasihat kepada para istri orang kaya dan anak orang kaya,
jagain bapak kamu, jangan sampai punya anak dari orang lain. Nanti warisan kamu ikut dibagi sama anak luar nikah. Kalau Hotman ini sudah aman. Kan saya sudah alumni buaya sekarang saya sudah bukan buaya darat lagi, sudah buaya cinta, ya. Salam dari Singapura. Nah, barusan kita sudah lihat ya pernyataan Hotman Paris yang dua versi gitu ya kan. Nah, langsung aja nih, ya kan kita punya narasumber dan seorang praktisi hukum Bapak Muara Karta Simatupang. Ya, kita langsung tanya-tanya nih perihal aspek hukumnya nih, ya kan, terhadap anak di luar hasil pernikahan. Silakan Bang Muara Karta Simatupang. Jadi Pak Hotman, gimana ente sekolah dan kuliah di mana dulu? Kan kita kan sama-sama pengacara, cuman juga kan pengacara internasional katanya. Cuman kok saran you itu kalau kejadiannya RK dengan LM tidak perlu tes DNA. Padahal kan ini di awal kan memang sudah menjadi viral kalau Ridwan Kamil dituduh oleh Lisa Mariana itu pernah berhubungan perselingkuhan dan menghasilkan buah. Nah, ketika Ridwan Kamil keberatan bahwa itu dibilang anaknya, nah Lisa kan berhak dong untuk menuntut supaya dilakukan tes DNA. Karena ini menyangkut status anak. Dan ini sekarang juga memperingatkan ibu-ibu supaya hati-hati dengan suami. Lah, ente sendiri kan doyanannya kan kaum Hawa. Ada 1000 kali yang ada di sekitar Anda. Nah, yuk bilang udah berhenti jadi buaya darat. Ini ngomongan kadang nggak bisa dipertanggungjawabkan, ngawur ngomong. Ya, ngomongnya plin-plat, sebentar ngomong begini, sebentar ngomong begono. Pak Hotman ini kan orang yang terpandang dan orang pintar kan gitu. Tapi ngomong nyeleneh terus, ya. Masa urusan Tempori malah dia bilang, Ridwan Kamil hubungi aja saya biar saya bantu. Kan ada tuh kata-kata seperti itu, ya. Nah, jadi udahlah, nggak usah mengiklankan diri mencari klien, ya. Kalau klien itu kan dia tahu mana yang bisa digunakan, mana yang bisa dijadikan kuasa. Nah, itu kan klien dong, nggak perlu kita mengiklankan diri. Seolah-olah orang lain kalau mengiklankan diri, yuk marah-marah, yuk sindir. Kerjanya tukang sindir. Jadi nggak pernah konsisten nih ngomong, ya. Nah, jadi yang kasusnya Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana itu memang harus ke ranah hukum, tidak bisa tidak, karena ini delik aduan. Dan Lisa Mariana punya hak untuk melaporkan ini kepada pihak kepolisian, menuntut supaya mengakui Ridwan Kamil bahwa itu anak dari hasil hubungan antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana. Kalau enggak, minta Lisa Mariana punya hak untuk melakukan permintaan tes DNA, sudah melapor pada pihak kepolisian. Nah, itulah yang inti dari persoalan itu, bukan soal yang lain-lain, ya. Bukan soal harta, bukan soal duit, soal status anak di kemudian hari, seperti apa kedudukan hukumnya. Itu yang dituntut oleh Lisa Mariana gitu. Tapi Anda kan di awal ngomong lain, di tengah ngomong lain, di akhir sekarang sudah mengatakan lagi dari 5 laki-laki 4 itu pasti pernah berselingkuh. Ya kan? Terlepas daripada Anda, kalau Anda kan memang sudah buka-bukaan, artinya memang menyatakan bahwa saya ini memang buaya darat, kan begitu. Banyak bunga-bunga di sekitar Pak Hotman Paris, ya. Nah, jadi Pak Hotman, tolong luruskan semua seperti perkataan yang terakhir ini, bahwa memang ini akan menjadi kasus, ya, ketika Ridwan Kamil tidak mau mengakui bahwa dari hasil buah perkawinan itu, dari hasil perselingkuhan itu menghasilkan anak. Jadi saya pikir itu intinya. Ya, Bang Muara Karta Simatupang, sebelumnya nih kalau kita lihat statement dari Hotman Paris Hutapea, Bang, itu kan dia mengajari gitu ya, mengajari strategi menghadapi Lisa Natalia kepada pihak Ridwan Kamil, Bang. Yang pertama itu untuk do nothing, Bang, tidak melakukan apapun gitu ya, alias diam gitu kan.
Terus yang kedua, menghilang bang, gitu, bagai ditelan bumi gitu loh. Karena dia akan membiarkan gitu kasus-kasusnya akan berhenti dengan sendirinya bang, gitu, dan tidak viral kembali gitu loh. Nah, abang seorang praktisi hukum nih, Bang Muara Karta Simatupang. Apakah gitu loh strategi yang dilakukan Hotman Paris Hutapea boleh bang dilakukan bang? Gimana menurut pandangan abang sebagai seorang praktisi hukum bang? Jadi gini, seperti apa Hotman Paris bicara itu kan dia sambil mengiklankan dirinya supaya Ridwan pakai dia sebagai kuasa hukumnya. Kan licik begitu. Seolah-olah nggak perlu tes DNA, yuk sembunyi aja, jangan dikomen segala macam. Nah itu kan YouTube kemarin. Lah tadi YouTube-nya saya baca, saya dengerin udah lain, mesti tes DNA apa bla 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 supaya memang ya diselesaikan secara hukum segala macam. Nah kok sekarang begitu lagi, dan statementnya yang lebih ngeri lagi. 5 dari laki-laki, 4 itu adalah laki-laki yang tukang selingkuh, dan jauhkan istri-istri musik ketat dan sayangi suaminya. Ya Anda sendiri gimana sekelilingnya cewek-cewek cantik yang katanya sekretaris dengan gajinya 30 juta seorang. Bener nggak tuh, Hotman? Ya kan? Aku ngomong enak-enak nih sama kawan nih, karena kau nggak nyinggung-nyinggung aku lagi. Tapi kalau kau nyinggung aku lagi, pasti aku lebih keras ngomongnya ke kau. Ini aku masih ikutin alur kau, bahwa kau sekarang sudah menempatkan hukum ya di atas persoalannya Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana. Itu saran yang bagus. Artinya agar memang masalah hukum diselesaikan dengan hukum. Kasusnya Lisa Mariana ini kan, dia kan seorang awam nih bang, yang tidak mengerti tentang hukum nih bang. Memang sih dia didampingi oleh kuasa hukumnya saat ini ya, si Daniel Nababan kalau nggak salah ya bang. Tetapi bang gitu ya, abang sebagai seorang praktisi senior nih, ya kan, bisa nggak nih bang gitu memberikan edukasi atau memberikan masukan nih, ya kan, langkah-langkah hukum seperti apa nih bang yang harus ditempuh oleh Lisa Mariana bang, agar kasusnya ini bisa terselesaikan dengan baik gitu loh bang. Gimana nih bang langkah hukum yang harus dilakukan bang? Ya artinya ya, ini mudah-mudahan netizen juga nanggapin ya. Kita kasihan sama Lisa Mariana ya, karena Ridwan Kamil rupanya telah memberikan sesuatu kepada Lisa Mariana menolak. Dan juga kalau nggak salah Ibu Ridwan juga pernah bicara bahwa memberikan uang cukup terlalu besar ke Lisa Mariana. Artinya ini kan ada benang merah antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana. Nah, ini kan kasusnya jadi kasus hukum karena Lisa Mariana meminta status dari si anak. Betul nggak nih netizen ya? Artinya ini kan harus kita juga melihat fakta ya, fakta yang ada bahwa Lisa Mariana kan dirugikan dengan perbuatannya Ridwan Kamil. Nah, kalau Lisa Mariana menuntut sesuatu, apalagi meminta hak dari anaknya, saya pikir itu dihukum diatur secara sah ya, bahwa hasil hubungan perselingkuhan antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana yang membuahkan hasil itu sah kedudukannya dalam hukum, bahwa dia juga sebagai ahli waris. Nah, tinggal memang sekarang Lisa mau terus menuntut ini. Kalau mau terus menuntut ini, saya pikir masuknya ke tes DNA. Ketika Ridwan Kamil tidak mengakui, maka inilah yang kita bilang tadi, proses pidananya berjalan, karena ini delik aduan. Ini biar netizen juga ikutin nih ya. Jadi jangan cuma dengerin si Pak Hotman Paris ngomong besoknya ngomong pelin-pelan, ngomongnya kan nggak sportif, nggak konsisten gitu. Nah, jadi ketika ini menjadi masalah hukum, maka Lisa Mariana bisa melaporkan. Jadi melaporkan ini kepada yang berwajib. Inilah namanya delik aduan.
Ketika ada yang dirugikan dengan perbuatan seseorang, maka seseorang yang dirugikan itu dapat melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian. Nah, jadi saya sampaikan ya, gitu. Apa yang Hotman Paris sampaikan, ya mudah-mudahan Hotman Paris konsisten ya, gitu. Saya nih sekarang enak ngomongnya nih, artinya saya mendukung penjelasan Anda gitu. Cuman kalau Anda besok belok-belokkan lagi, saya akan sikat Anda juga. Dan akan saya pertanyakan, dokter saudara itu dari mana? Kan ini dokter katanya. Dan pengacara internasional. Tapi urusan Lisa Mariana dan Ridwan Kamil di awal ngomongnya mencela-mence. Baru sekarang you benarkan ucapan Anda itu bahwa kedudukan hukumnya sedemikian rupa. Saya pikir itulah supaya netizen juga nggak bingung mana yang didengar nih, Hotman Paris apa keterangan saya. Saya pikir keterangan saya sudah mendukung apa yang disampaikan saudara Hotman Paris.